Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya yang ada di rumah. Gimana nih kabarnya? Kita mulai langsung aja ya untuk MPLS jurusan Geomatika. Nah, kakak bakal bacain susunan acara yang ada di MPLS jurusan Geomatika ini. Yang pertama, ada pembukaan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars SMK dan juga doa. Kedua, ada pengenalan guru dan tolmen. Ketiga, ada pengenalan kompetensi secara global. Yang keempat, ada pemaparan PKL pengenalan pembelajaran praktek. Yang kelima, ada pemaparan pembelajaran di laboratorium. Yang keenam, ada tanya jawab. Yang ketujuh, ada showroom teknik geomatika. Dan yang kesembilan, ada penutupan. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita mulai acara pada siang hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk hadirin yang ada di rumah dan juga di sini dimohon untuk berdiri. Menyanyikan Mars SMK Negeri 2 Yogyakarta. Pendukung pengaman
Dipersilahkan duduk kembali. Langsung saja kita ke acara yang kedua, yaitu pengenalan guru dan tulmen, dilanjutkan pengenalan kompetensi secara global. Ibu Umu Fadilah SPDT dipersilakan. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang anak-anakku yang ada di rumah. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Dodot Juliantoro SPDMT. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Mapel Mata Pelajaran Produktif beserta Tulmen. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Wali Kelas beserta Wali BK, serta anak-anakku 10 geomatika yang saya cintai. Untuk guru-guru produktif yang ada di jurusan geomatika ini, di jurusan ini ada 4 orang, yaitu saya sendiri selaku Kepala Program Keahlian Teknik Geomatika, Ibu Umu Fadilah, biasa dipanggil Ibu Umu atau Ibu Dila. Yang kedua, untuk guru mapel produktif yaitu Bapak Indra Pramudita. Bapak Indra Pramudita ini kebetulan tidak hadir karena beliau sedang sakit. Mohon doanya dari Bapak Ibu guru semua serta anak-anak yang ada di rumah untuk kesembuhan dan kesehatan Bapak guru kita Pak Indra Pramudita segera lekas sembuh. Dan yang ketiga, di sini ada guru kita yaitu Ibu Aniska Rizkyati. Nanti beliau akan memperkenalkan diri. Dan selanjutnya untuk guru produktif, Ibu Husni Nuril Latifah. Nanti beliau juga akan memperkenalkan diri. Dan ada tulmen kita, silakan untuk guru-guru yang ada di dalam ruangan ini untuk memperkenalkan diri satu persatu. Halo anak-anakku kelas 10 Geomatika, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Ibu Aniska Rizkyati. Nanti ketemu kalian di pelajaran pengantar survei pemetaan di kelas 10. Nanti ketemu lagi dengan saya di kelas 11 dan 12 di mata pelajaran Sistem Informasi Geografis dan Penginderaan Jauh. Terus untuk alamatnya, saya alamatnya rumahnya di Selatan SMK 4 Yogyakarta. Nanti kalau anak-anak rumahnya deket-deket sana boleh mampir-mampir ya. Selamat datang, intinya selamat bergabung dengan Teknik Geomatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni Nuril Latifah, biasa dipanggil Ibu Nuril. Kemudian saya di Geomatika mengampu mata pelajaran menggambar dengan perangkat lunak untuk kelas 11 dan PKKWU untuk kelas 11 dan 12. Untuk rumah saya sendiri ada di Purwobinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dasiman. Sedangkan tempat tinggal saya di Nganti Sendangadi, Melati Sleman, tepatnya di sebelah barat Terminal Jember 100 meter. Di sini kapasitas saya sebagai tulmen yaitu penyedia alat, praktek dan sebagainya. Nanti kalau sudah ketemu dan sudah masuk ke SMK 22, nanti urusan peminjaman alat praktek bisa langsung ketemu dengan saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu Guru dan Tulmen dari Geomatika. Untuk selanjutnya tadi saya lupa memperkenalkan, saya juga Ibu Umu Fadilah di kelas 10 ini juga saya mengampu mata pelajaran gambar teknik. Jadi nanti selama 1 tahun ini anak-anak semua akan ketemu dengan Ibu untuk mata pelajaran gambar teknik. Selanjutnya untuk perkenalan wali kelas. Untuk kelas 10 Geomatika di sini ada Bapak Irwan Subeki SPD. Silakan Bapak Irwan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam olahraga. Gimana anak-anakku semua? Baik-baik aja? Semangat ya? Saya yakin Anda adalah anak-anak yang terbaik di 10 Geomatika. Yang jelas untuk hari ini, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Erwan Subekti, bisa dipanggil Pak R ya. Sekaligus saya sebagai wali kelas di 10 Geomatika, sekaligus mengajar pendidikan jasmani dan olahraga. Untuk alamat rumah, saya di Sanggrahan Tirtowati Melati Sleman, tepatnya di belakang SMP 1 Melati Sleman. Ya, SMP 1 Melati. Untuk kegiatan-kegiatan yang Pak Erwan lakukan ya adalah beraktivitas olahraga tentunya. Oke, anak-anakku yang ingin berprestasi di bidang olahraga, nanti Pak Erwan siap untuk membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwan. Untuk selanjutnya Wali BK untuk kelas 10 Geomatika, Dr. Andus Sudira Harjo. Untuk hari ini beliau tidak bisa hadir atau mengikuti Zoom ini karena kegiatannya bersamaan dengan seminar daring untuk BK. Selanjutnya untuk perkenalan guru-guru dari Geomatika, kita lanjutkan ke acara pemaparan singkat mengenai kompetensi keahlian Geomatika. Untuk jurusan teknik Geomatika ini, program keahliannya yaitu teknik Geomatika dan informasi geospasial. Dan kompetensi keahliannya jurusan ini, program keahlian ini ada 2, yaitu teknik informasi geospasial program 4 tahun, dan yang kompetensi keahlian selanjutnya yaitu teknik Geomatika, yaitu program 3 tahun. Jadi anak-anakku sekalian, kalian di SMK Negeri 2 Yogyakarta ini, kompetensi yang kalian ambil adalah teknik Geomatika, yaitu program 3 tahun. Selanjutnya untuk mata pelajaran produktif teknik Geomatika, Pak Sabta minta tolong. Jadi Ibu ulang ya, untuk program keahliannya kita yaitu teknik Geomatika dan informasi geospasial. Kompetensi keahliannya yaitu teknik informasi geospasial program 4 tahun. Terus yang selanjutnya yaitu teknik Geomatika program 3 tahun. Dan anak-anakku ini adalah teknik Geomatika dengan program 3 tahun. Mata pelajaran yang ada di jurusan teknik Geomatika ini, produktif teknik Geomatika untuk kelas 10, di sini ada 3 mata pelajaran produktif yang akan anak-anakku pelajari nantinya, yaitu gambar teknik yang diampu oleh saya sendiri. Terus yang kedua yaitu dasar-dasar survei pemetaan yang diampu oleh Bapak Indra Pramudita. Dan yang ketiga adalah pengantar survei pemetaan yang akan diampu nanti oleh Ibu Aniska Rizkyati. Dan selanjutnya untuk kelas 11, kalian akan mempelajari di mapel produktif ini ada 5 mapel mata pelajaran, yaitu survei terestis geomatika, sistem informasi geospasial, yang ketiga penginderaan jauh, yang keempat yaitu menggambar perangkat lunak, dan yang kelima adalah PKKWU atau produk kreatif dan kewirausahaan. Dan nanti untuk kelas 12 anak-anakku semua akan mempelajari mata pelajaran yaitu survei terestis geomatika, yang kedua sistem informasi geospasial, yang ketiga penginderaan jauh, dan yang keempat adalah produk kreatif dan kewirausahaan atau PKKWU. Selanjutnya
untuk sejarah singkat teknik geomatika. Anak-anakku semua di rumah ada yang tahu nggak apa itu teknik geomatika? Ada yang tahu apa itu teknik geomatika? Teknik geomatika dulu itu namanya adalah teknik survei pemetaan. Sekarang dikenal dengan teknik geomatika yang didefinisikan sebagai jurusan yang mendalami tentang metode untuk mengukur dan mengumpulkan informasi tentang bumi, lingkungan, dan pengolahan informasi. Selanjutnya, teknik geomatika juga itu adalah ilmu perpaduan antara ilmu geodesi dan ilmu informatika. Oleh sebab itu, makanya jurusan ini mengintegrasikan pengumpulan, pemodelan, analisis, hingga manajemen data spasial yang berbasis lokasi yang berdasarkan pada ilmu geodesi. Hal ini dilakukan dengan cara mentransformasi data dari berbagai sumber pengukuran tersebut ke dalam suatu sistem informasi atau ilmu informatika. Siswa di jurusan ini juga akan mempelajari berbagai bidang ilmu geodesi maupun informatika sehingga diharapkan lulusan dari teknik geomatika ini dapat menjadi terampil dan cakap dalam penguasaan teknologi survei dan pemetaan yang berdasarkan ilmu dan teknologi kebumian serta teknologi informasi dalam rangka menunjang pembangunan bidang kelautan, pemukiman, dan energi yang berwawasan lingkungan. Jadi itu sekilas mengenai sejarah singkat teknik geomatika. Kemungkinan nanti anak-anak setelah masuk di dalam jurusan ini, anak-anak akan mempelajari banyak sekali mengenai ilmu-ilmu pengukuran, ilmu-ilmu bumi dan pemetaan yang akan kalian pelajari nanti untuk di kelas 11 dan kelas 12. Selanjutnya, untuk prospek kerja jurusan teknik geomatika. Untuk prospek kerjanya untuk jurusan geomatika ini, di Indonesia untuk jurusan ada untuk perusahaan-perusahaan kontraktor yaitu di konstruksi sipil, perusahaan survei pemetaan, terus ada di kantor Pemda tentang berkaitan dengan SIG atau Sistem Informasi Geospasial. Biasanya untuk di kantor Pemda ini kemarin anak-anak itu di Dispentaru, Dinas Tata Ruang Kota. Dan untuk di profil lulusan selanjutnya biasanya anak-anak kebanyakan sekarang bekerja di lingkungan pertambangan, yaitu di perkebunan kelapa sawit. Itu saja sejarah singkat atau paparan saya sedikit tentang jurusan teknik geomatika. Terima kasih anak-anakku semua, salam sehat, tetap semangat. Semoga kedepannya kita sampai kalian lulus, kita bisa bersama-sama belajar dan kalian keluar dan menjadi orang yang sukses ke depannya. Selamat bergabung dengan Teknik Geomatika SMK Negeri 2 Yogyakarta.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Umu Fadilah atas materinya. Selanjutnya materi pemaparan PKL dan pengenalan pembelajaran praktek oleh Bu Husni Nuril Latifah. Dipersilahkan. Cek. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Nuril Latifah. Kebetulan di sini saya sebagai koordinator PKL untuk Pokja Teknik Geomatika. Di sini saya akan memperkenalkan terkait PKL. PKL ini merupakan salah satu kegiatan yang wajib untuk dilaksanakan oleh seluruh siswa SMK Negeri 2 Yogyakarta, di mana PKL ini merupakan kegiatan praktek kerja lapangan, di mana kita akan ikut atau terjun langsung ke industri-industri yang ada dan tentunya yang bermitra dengan jurusan kita, yaitu Teknik Geomatika. Kemudian selanjutnya, Dudika mana saja yang bermitra dengan Teknik Geomatika? Ada banyak sekali Dudika yang bermitra dengan kompetensi kita. Di antaranya ada PT Geosurvey Persada Indonesia, kemudian PT Geoinvestama Mandiri, kemudian ada GeoHub, kemudian Multi Konsultindo Jaya, kemudian PT Geoarta Sinar Mandala. Selain perusahaan tersebut, ada juga kita bermitra dengan kantor jasa surveyor dan konsultan yang ada di Yogyakarta, seperti KJSKB Indra Pramudita, kemudian KJSKB Bambang Gatot Nugroho dan rekan, kemudian ada Adiguna Mitra Terpercaya Konsultan, dan masih banyak lain. Kemudian selain kita bermitra dengan perusahaan, kemudian kita bermitra dengan konsultan, kita juga bermitra dengan instansi pemerintahan, seperti kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional, kemudian Badan Pertanahan Nasional baik Kabupaten Sleman maupun Kabupaten Bantul, kemudian kita juga bermitra dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang baik Kabupaten maupun kota. Kemudian terkait bagaimana mekanisme PKL yang bisa dijalankan, anak nanti akan dilaksanakan di kelas 11. Dan untuk periodenya kita ikut periode 2, akan selama 6 bulan kita PKL di industri. Kemudian selama PKL pun kita ada monitoring, di mana monitoring ini untuk melakukan kontrol selama PKL, yaitu ada monitoring 1 dan monitoring 2. Kemudian di dalam PKL ini kita ada sistem blended learning, di mana kalian akan seperti laporan setiap saat minggu sekali kepada guru pembimbing masing-masing terkait bagaimana kegiatan PKL, kemudian kendalanya, kemudian mungkin ada beberapa hal yang disampaikan saat blended learning. Waktu PKL diantaranya ada pengukuran, kemudian entry data di EBPN, kemudian Puldastik atau pengumpulan data fisik, kemudian nanti ada penggambaran, kemudian ada pengolahan data hasil lapangan, dan lain sebagainya. Kemudian saya akan menjelaskan terkait SOP ruang alat. Nah, jadi geomatika ini mempunyai ruang alat ya, di mana ruang ini menjadi ruang untuk penyimpanan alat-alat, kemudian tempat untuk ketika kita transit dari praktik di lapangan. Sebelumnya ini harusnya disampaikan oleh beliau Bapak Indra Pramudita, karena beliaunya sedang berhalangan untuk hadir, jadi saya yang mewakilkan untuk menyampaikan. Nah, untuk budaya industri di Bengkel Teknik Geomatika sendiri, itu yang pertama adalah memasuki ruangan alat itu sesuai dengan jam dan seizin dari guru mapel maupun kepala bengkel. Kemudian yang kedua, selama berada di ruangan alat itu tidak diperkenankan untuk makan maupun minum di dalam ruangan. Kemudian tentunya tidak diperbolehkan untuk menggunakan atau
memindahkan alat tanpa seizin dari guru pengampu, guru mapel, kabeng maupun tulmen dan kaprok. Kemudian ketika kalian meminjam alat, kalian harus dan diwajibkan untuk menulis peminjaman kalian itu di logbook atau buku bond yang tentunya kalian harus menuliskan secara detail sampai ke merek dan serinya. Kemudian selalu tetap menjaga kebersihan, kerapian, ketenangan, dan tentunya kita harus hemat energi seperti pemakaian kipas angin, kemudian lampu dan komputer. Selanjutnya untuk SOP penggunaan alat sendiri, tentunya kalian ketika ingin menggunakan alat untuk praktikum, tentunya yang pertama kalian harus mendapatkan izin dari guru mapel, kabeng ataupun tulmen atau kaprok yang ada. Kemudian melakukan pencatatan peminjaman tadi yang ada di logbook, kemudian melakukan pengecekan awal dan akhir. Jadi nanti akan dibantu oleh Pak Dasiman selaku tulmen mengecek kelengkapan, kemudian fungsi dari alat, apakah semua komponen alat berfungsi dengan baik pada waktu pengambilan peminjaman maupun pada waktu pengembalian. Kemudian selama praktik dan penggunaan alat, selalu diwajibkan untuk menggunakan wear pack ya. Kemudian dan keamanan lainnya seperti mungkin waktu di lapangan kita harus melakukan pemayungan terhadap alat-alat yang ada. Kemudian juga tidak diperkenankan untuk melakukan setting atau pengaturan yang tidak seizin dari kabeng ataupun tulmen. Untuk selanjutnya di di geomatika sendiri ada banyak macam alat yang nanti akan dijelaskan oleh Bu Umu di ruang alat. Saya akan berikan beberapa contohnya seperti ada GPS handheld, kemudian ada water pass atau PPD, kemudian ada theodolit, kemudian ada total station, dan yang terakhir ada drone. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Sedikit saya akan berikan gambaran terkait PKL yang tadi. Melalui video ini semoga menjadi gambaran kalian ketika nanti kalian pengen tahu PKL itu seperti apa, monggo mohon ditayangkan.
Baik, sekian mungkin sebagai gambaran anak-anak untuk kegiatan PKL di Teknik Geomatika. Kemudian sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung di jurusan Teknik Geomatika. Semoga kita bisa bersama menciptakan prestasi-prestasi untuk kita semua. Sehat selalu dan selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Nuril atas materinya. Selanjutnya materi pemaparan pembelajaran di laboratorium oleh Bu Aniska Rizkyati. Waktu dan tempat kami persilakan. Tes. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya ya Ibu Aniska Rizkyati. Nah, di sini tadi kan udah dijelaskan sama Bu Nuril ya. Bu Nuril menjelaskan tentang bengkel yang ada di lab, bengkel alat. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang laboratorium geomatika. Karena kenapa yang menjelaskan saya? Karena saya yang selalu ke sana. Jadi mata pelajaran saya banyak di laboratorium. Nah, ini slide-nya tolong Mas. Jadi mata pelajaran yang dipelajari di laboratorium itu ada hampir semua mata pelajaran yang kita pelajari nanti di geomatika ini semua di laboratorium. Laboratorium itu nanti untuk mengolah data yang ada di lapangan lalu kita olah di laboratorium dengan menggunakan PC ataupun laptop ya. Nah, ini mata pelajaran apa aja yang ada di laboratorium itu? Yang pertama itu penginderaan jauh. Next, Mas. Ya, ini mata pelajaran yang pertama itu penginderaan jauh. Jadi di penginderaan jauh ini macam-macam citra ini kita pelajari. Jadi ada nanti kita belajar tentang citra, ada citra itu berasal dari nanti ada dari drone. Drone kita juga pelajari juga nanti. Terus selain di citra, selain dari drone, biasanya kita ada dari satelit, ada dari balon udara. Nah, ini kan kita mau memberikan contoh yang paling sempit gitu. Makanya kita belajar drone dulu. Kalau satelit kan nanti terlalu luas ya. Nanti kalian belajar di selanjutnya aja. Terus ini hasil-hasilnya. Hasil dari drone itu kan kita membentuk sebuah citra. Nah, citra ini nantinya sebagai data yang akan dibuat menjadi sebuah peta gitu. Nanti pengolahannya ada di laboratorium geomatika juga bersama saya. Terus next ada mata pelajaran sistem informasi geografis. Ini mata pelajaran ini mempelajari tentang pembuatan peta. Jadi prosesnya ya. Kita menggunakan software ArcGIS biasanya. Nah, ini mulai dari input, proses, dan output kita pelajari dalam mata pelajaran ini. Nah, inputnya itu bisa dari survei pemetaan, dari alat ini, alat total station, atau bisa jadi dengan alat PPD yang tadi dijelaskan Bu Nuril tadi. Nanti kita lihatkan lagi pas kita showroom di itu ya, di bengkel ya. Terus nanti data-data yang dari theodolit, dari drone itu kita olah, kita processing dengan menggunakan software. Softwarenya macam-macam, ada software Agisoft, ada software ArcGIS, macam-macam ya, AutoCAD gitu. Dan outputnya menjadi sebuah peta. Terus ini adalah contoh proses digitalisasi peta dengan menggunakan software ArcGIS. Jadi peta yang awalnya itu kita kan dulu kalau jadul, kalau kuno itu menggunakan peta cuma selembar terus gambar manual, digambar pakai pensil gitu ya. Nah, itu kita pelajari juga nanti di gambar teknik. Jadi kelas 10 itu nanti kita mempelajari yang manual semua. Terus yang digital itu mulai dari kelas 11 nanti ke 12. Semua menggunakan digital gitu. Terus ini proses digitalisasinya dengan menggunakan software ArcGIS. Jadi begini ya.
Terus untuk mata pelajaran selanjutnya yaitu menggambar dengan perangkat lunak. Nah ini diampu oleh Bu Nuril yang sebelumnya tadi. Nah ini Bu Nuril mengajarkan di lab juga, mengajarkan MPL, mata pelajaran menggambar dengan perangkat lunak. Nah ini dia beliau ini menggunakan software AutoCAD. Jadi dari mikro ke makronya. Mikronya itu kalian nanti awalnya menggunakan membuat tiga dimensi dari alat yang kecil mikro ke yang besar sampai ke tata ruangnya. Jadi nanti kamu belajar itu semua sama Bu Nuril di laboratorium. Terus untuk yang terakhir ini mata pelajaran survei terestris. Nah ini dari pengukuran di lapangan. Data itu dapat dari lapangan menggunakan theodolit atau total station. Nah, itu nanti kita olah. Kita olah dengan software. Softwarenya macam-macam juga, nanti kita pelajari satu-satu. Nah, lalu kita tuh tujuannya dari data di lapangan, lalu kita visualisasikan menjadi sebuah peta. Gitu. Peta, terus contohnya ini, membuat peta topografi dari pengukuran beda tinggi. Nah, beda tinggi bisa kalian pelajari nanti di kelas 10 juga sudah mulai di pengantar survei pemetaan bersama saya dan Pak Indra. Pak Indra itu mengajar dasar survei pemetaan ya, Bu. Nah, itu nanti belajar dasar-dasarnya dulu kalau di kelas 10 itu. Contoh-contohnya. Kemudian nanti di kelas 11 nanti kalian mendigitalisasi. Mulai belajar pakai lab itu di kelas 11 dan 12. Gitu. Terus untuk SOP, standar operasional menggunakan laboratorium ya. Ini nanti standar operasionalnya akan dijelaskan sebelum kita belajar menggunakan lab. Saat memulai mata pelajaran. Itu nanti akan dijelaskan oleh setiap gurunya. Jadi ini intinya aja ya, pokoknya kalau di lab itu nggak boleh makan sama minum. Membawa makan sama minum juga nggak boleh. Jadi kalau mau makan atau minum boleh, tapi di luar. Jadi nggak boleh di dalam ya. Kenapa? Karena bahaya. Nanti kalau misalnya airnya tiba-tiba tumpah ngenain PC-nya itu kan jadi error, repot semua. Nanti mah nggak bisa dipakai alatnya. Itu terus hemat listrik ya, jadi gunakan listrik itu dengan bijak, gunakan alat-alatnya dengan bijaksana. Kalau umpamanya udah nggak dipakai, harap segera dimatikan, jangan dibiarkan dinyalain lupa matiin, itu jangan. Jadi harap langsung umpamanya udah selesai bikin peta, udah di print gitu. Terus jangan lupa dimatikan, soalnya banyak kemarin juga yang mesti lupa matiinnya, jadi jangan, pokoknya harap diperhatikan ya yang kayak gitu. Terus nanti jangan asal nyolok flash disk. Kenapa? Jangan nyolok flash disk sembarangan. Nah itu karena kita untuk meminimalisir virus-virus ya. Virus-virus dari luar kalian kan nggak tahu kalian dari mana, nanti flash disknya habis nyolok dari mana gitu. Nanti takutnya kalau umpamanya asal nyolok nanti komputer sekolahnya kena virus semua, malah nggak bisa dipakai gitu ya. Terus dan masih banyak lagi SOP-nya nanti besok sebelum kita belajar di lab, Ibu akan menjelaskan lagi lebih detailnya. Nah, terus untuk yang nanti kita juga ke sana, kita akan room tour ceritanya. Room tour nanti room tournya ke bengkel dulu, setelah ke bengkel baru ke laboratorium. Nanti bersama saya juga, saya jelaskan gimana demonstrasi cara menggunakan komputernya, paling enggak softwarenya tahu ya yang mana aja gitu. Terus sudah itu aja, nanti kita lanjutkan showroom ya, kita ke laboratorium dan ke bengkel dulu. Oke, terima kasih. Selamat bergabung. Terima kasih kepada Bu Aniska Rizkyati atas materinya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk adik-adik yang di rumah, kalau ada pertanyaan bisa pakai fitur raise hand atau tulis pertanyaannya di kolom chat.
Yang di sini, di Eva mungkin ada pertanyaan? Sebelumnya maaf mengganggu Bu. Di sini saya punya pertanyaan. Yang pertama, apakah ada sertifikasi atau uji kompetensi bagi siswa selain yang diadakan oleh sekolah? Yang kedua, di mana sajakah kira-kira daerah yang bisa menjadi lokasi PKL? Yang ketiga, hasil dari pelajaran di lab itu apakah hanya berupa peta saja? Kemudian yang terakhir, jika ada kerusakan alat saat praktek, apa langkah yang seharusnya kita lakukan? Sekian, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eva Azalia dari Geomatika. Ya. Terima kasih De Eva, tadi pertanyaannya bagus sekali ya. Boleh bisa dijawab Bu? Makasih Mbak Eva. Sebelumnya selamat bergabung ya Mbak ya di jurusan Teknik Geomatika. Dari pertanyaan yang pertama tadi, apakah ada sertifikasi atau uji kompetensi selain dari sekolah? Untuk jurusan Teknik Geomatika sendiri, sertifikasi ada dari luar. Untuk tahun kemarin kita ada dari LPJK Wilayah 4 Surabaya Mbak. Jadi untuk sertifikasinya Teknik Geomatika ada yang dari sekolah dengan pihak Dudi dan ada yang dari luar yaitu dari LPJK Wilayah 4 Surabaya. Yang dimana itu deskripsi jabatannya yaitu asisten surveyor. Jadi jabatannya untuk anak-anak SMK jurusan Teknik Geomatika yaitu untuk di sertifikat keahliannya yaitu asisten surveyor. Dan di situ yang kemarin, yang tahun kemarin anak-anak itu ujian, untuk jurusan lain mungkin bisa diadakan daring, tapi untuk jurusan Teknik Geomatika sendiri dia harus luring. Kenapa? Karena kita tidak bisa menunjukkan atau menunjukkan keahliannya anak-anak itu secara daring. Karena anak-anak di situ dilihat langsung mereka cara menggunakan alat, cara mereka mendirikan alat, cara mereka membaca alat itu biar menjadi suatu peta atau perhitungan untuk menjadi suatu peta. Jadi ada sertifikat atau kompetensi dalam ada. Sekian dulu Mbak untuk jawabannya yang sertifikasi dari uji kompetensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sudah terjawab, De Eva. Yang di rumah ada pertanyaan? Oke, untuk selanjutnya tadi pertanyaan yang kedua terkait lokasi PKL ya. Saya di sini akan mencoba menjawab terkait pertanyaan dari Mbak Eva. Saya ucapkan selamat dulu bergabung di Teknik Geomatika. Kemudian terkait tadi pertanyaannya tentang lokasi PKL di mana saja, itu selama ini Teknik Geomatika sendiri melakukan PKN itu kantornya biasanya kebanyakan rata-rata itu di Jogja. Tetapi untuk lokasinya PKL sendiri kita karena namanya PKL kita mengikuti proyek yang ada di industri. Kebetulan mereka menang vendor di luar, otomatis kita akan ikut keluar. Untuk sementara yang pernah kita lakukan di luar itu seperti di tahun kemarin itu kita ada PKL yang di Ngawi, kemudian di Pulau Bawean, kemudian di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Bantul, khususnya yang di Yogyakarta. Kemudian untuk di tahun ini dari teman-teman Geomatika sendiri ada yang PKL di DIY maupun di luar DIY seperti di Purworejo, Jawa Tengah. Jadi walaupun kita kantornya di Yogyakarta atau perusahaan yang akan kita ikuti itu ada di Yogyakarta, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita akan PKL di luar. Bahkan untuk tahun kemarin sendiri, kita ada tawaran untuk PKL di Kalimantan Timur maupun Kalimantan Selatan. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk kita PKL di luar Pulau Jawa. Jadi gitu ya Mbak Eva, nanti pandangannya untuk PKL tidak perlu takut, tidak perlu risau.
terkait PKL, walaupun kita PKL-nya kantornya di Jogja, kita bisa PKL di luar. Yang penting itu adalah ilmu yang kita dapatkan nantinya. Seperti itu. Kemudian saya coba jawab pertanyaan yang terkait alat tadi ya. Jadi ketika alatnya kalian praktekum alatnya rusak, apa yang harus kalian lakukan? Jadi langkah yang pertama kalian harus melaporkan nanti kepada Pak Dasiman ya. Pak Dasiman selaku toolman-nya, kalian harus melaporkan kerusakan apa yang terjadi. Nah, langsung segera, pokoknya tanpa ditunda-tunda saat itu juga bawa alatnya ke Pak Dasiman, dilaporkan bahwa Pak ini terjadi kerusakan ini, nanti dijelaskan sebabnya apa. Dan kemudian untuk langkah selanjutnya nanti Pak Dasiman akan mengarahkan ke Bu Umu atau Pak Indra selaku Kabeng dan Kaprok. Nanti untuk proses selanjutnya nanti bersama dicarikan solusinya. Kita lihat seberapa besar kerusakannya ringan, sedang, ataupun fatal, seperti itu ya. Jadi kalau ada rusak alat, langsung segera laporkan ke Pak Dasiman selaku toolman. Nanti akan dibantu prosedurnya seperti apa. Terima kasih, itu saja. Untuk pertanyaan terkait apa tadi? Pembelajaran ya, yang output biar untuk itu Bu Aniska yang akan menjawab. Seperti itu. Oke, tadi ada yang bertanya hasil dari pelajaran di lab itu apakah hanya peta, Bu? Jadi nanti kita pelajari juga di SIG mulai kelas 11. Jadi kalian mendapatkan mapel SIG itu di kelas 11 ya. Terus hasil dari outputnya kalau kita belajar di lab itu nggak cuma peta ternyata. Kenapa saya menyebutkan peta? Karena yang paling mudah, yang paling gampang gitu loh. Dan umumnya itu sebagian besar memang peta, tapi data itu terbagi jadi dua. Nanti ada data spasial dan data non spasial. Nah, data spasial itu sendiri merupakan yaitu termasuk peta itu tadi, citra juga. Nah, itu outputnya yang berupa data spasial. Nah, kalau yang data non spasial itu bisa berupa grafik, gambar grafik ya, grafik, terus bisa juga tabel atribut, jadi data berupa data seperti itu. Tapi memang umumnya itu peta. Jadi kan biar visual, pokoknya intinya kita visualisasikan gitu, visualisasikan dalam bentuk peta maupun non peta. Non peta itu ya itu tadi grafik ataupun tabel supaya datanya bisa kebaca dan kebacanya tuh enak gitu loh. Enggak data berupa deskriptif gitu kan, pusing ya biasanya kadang. Makanya kita mengolahnya supaya menjadi lebih menarik, supaya mudah dibaca untuk kalian semua gitu. Nah, kita pelajari itu nanti di laboratorium gitu. Sudah ada pertanyaan lagi? Yang di rumah ada pertanyaan? Karena nggak ada pertanyaan lagi, kita langsung ke acara yang selanjutnya yaitu Showroom Teknik Geomatika yang akan dipandu oleh Bu Umu Fadilah dan juga Pak Dasiman. Ini karena di sini ruang guru teknik geomatika, nanti ruang alatnya ada di ruangan H101 untuk ruangan alat, Mbak. Dan di H102 itu adalah untuk lab. Jadi nanti kita masuk ke H101 untuk mengecek alat-alat apa saja sih tadi yang udah dijelasin sama Bu Aniska, yang realnya seperti apa. Jadi kita langsung masuk ke dalam ruangan. Siap. Nanti kita lihat anak-anak ini alat apa ya, Mbak Eva nanti bingung ini apa gitu. Nanti kalau ada yang bingung tanya aja Tinggal deh. ditanya aja. Jadi anak-anak pun yang di rumah tidak perlu tidak perlu sungkan. Kalau misalnya kalian tidak tahu, langsung di Japri atau di WA
guru mapelnya, Bu ini alatnya apa sih Pak, ini alatnya apa sih. Jadi kalian tidak perlu sungkan untuk menanyakan langsung kepada guru-guru mata pelajaran tersebut. Gitu. Dan guru-guru pun mungkin karena kita sistem PJJ ya Mbak ya. Ya. Jadi kemungkinan anak-anak atau Mbak Evanya sulit. Ini alat apa sih? Kok saya tidak tahu, silakan gitu. Di WA aja guru-gurunya. Tanya. Nah, ini untuk lab geomatika masuk ke dalam sini kita udah ada alat-alat, yaitu ini statif. Nanti kalau mau tanya, ini ada statif. Statif ini adalah alat untuk menyangga, nanti ada pesawat penyimpan datar atau waterpass, terus teodolit, terus total station. Jadi untuk penyangga untuk mendirikan alat itu penyangganya ini. Dan di sini ada rambu ukur. Di sini ada rambu ukur yang dipegang oleh Pak Dasiman. Ini adalah rambu ukur yang dimana ini adalah alat bantu untuk kalian dalam penggunaan alat teodolit dan penggunaan alat waterpass atau penyimpan datar. Jadi alat bantunya ini. Nanti cara bacanya, cara kalian, oh ini gimana sih cara bacanya, baca rambu ukur ini nanti akan kalian pelajari semuanya di mata pelajaran PSP, yaitu pengantar survei pemetaan dan dasar-dasar perhitungan, yaitu D2SP. Selanjutnya di sini alat-alat bantunya juga ada roll meter, terus di sini ada pocket meter, terus jangan lupa juga ini ada paku. Mungkin di jurusan bangunan sana paku ini buat apa sih? Oh iya, buat paku seng dan lain-lain. Kalau di jurusan geomatika ini adalah sebagai titik atau penanda kalian nanti letak patoknya di mana. Nah, ini sebagai penandanya. Di sini juga ada palu. Palu ini untuk alat bantu untuk paku ini ya, untuk paku tadi. Terus dan alat-alatnya di sana kita ada di lemari. Di lemari dibuka nggak? Di sini ada alat-alatnya, kasih keluar deh Pak. Total station ini, nah ini Mbak Eva, karena Mbak Evanya yang ada di sini. Nah, ini adalah alat PPD atau waterpass. PPD itu adalah alat penyimpan datar. Nah, nanti alat ini akan kalian atau PPD ini, tapi agak sedikit berbeda dengan total. Oh langsung connect ya, nggak ada suaranya. Nah ini ada, di sini ada total station. Total station ini beda dengan PPD dengan alat PPD dengan teodolit pakai alat tadi ada rambu ukur yang tadi Ibu tunjukin. Oh gimana sih cara bacanya? Nah kalau di sini untuk total station dia tidak perlu menggunakan rambu ukur, tapi dia menggunakan prisma. Di sini ada prisma pool sama prisma standar. Jadi ini prisma alat bantunya untuk total station. Jadi 3 alat ini fungsinya berbeda-beda. Fungsinya berbeda-beda untuk kalian nantinya. Nah ini prisma standar dan prisma pool ya. Nanti semuanya ada alat bantunya. Akan kalian pelajari dan akan kalian pahami nantinya setelah kalian mendalami mata pelajaran yang ada di jurusan teknik geomatika. Jangan maksudnya kalian lihat, ih kok kayaknya susah ya, padahal sebenarnya gampang.
memang di awal pas kalian lihat, ih kok kayak gini ya ini. Memang karena belum belajar jadinya bingung, kok kayak gini, kok kayaknya susah. Padahal gampang setelah kalian pelajari. Oh ternyata gampang ya pakai alat ini. Tapi memang tadi sesuai SOP, kalian harus menggunakan alat-alat ini secara hati-hati. Kenapa? Karena satu ini aja untuk mendapatkan alat ini kita perlu waktu bertahun-tahun. Maksudnya belum tentu kita minta ini langsung dikasih ini karena memang harganya mahal. Jadi kalaupun kalian nanti turun ke lapangan memakai alat ini, kan kalian disediakan juga payung. Tapi payung itu bukan untuk kalian. Payung itu untuk menutupi alat-alat yang kalian pakai di lapangan. Jadi fungsi payung kalian di lapangan itu adalah untuk menutupi alat-alat ini agar tidak kena sinar matahari. Ya Mbak Eva ya. Dan di sini ada drone. Alat yang kita pakai juga adalah drone. Drone ini kalian akan pelajari nanti di mata pelajaran penginderaan jauh, yang dimana kalian menerbangkan drone ini, kalian memfoto area tertentu yang akan kalian pakai. Nanti di situ ada software drone deploy namanya. Kita kemarin nyoba untuk drone dan hasilnya nanti ada 2 dimensi dan 3 dimensi. Mudah-mudahan nanti setelah kita atau anak-anakku melihat ini, ternyata masuk di Geo nih alat-alatnya walaupun kecil-kecil tapi ya harganya juga lumayan mahal. Mudah-mudahan anak-anakku menggunakan alat ini, maksudnya harus hati-hati juga. Geser sedikit atau misalnya kalian tidak tahu, mending langsung nanya ke guru atau toolman. Karena memang kalau ini kalian putar secara paksa, pasti akan fatal akibatnya. Pasti akan, oh iya rusak patah itu. Patah pun kita nggak bisa langsung perbaiki di tempat, nggak bisa, kita harus bawa ke perusahaan dulu untuk memperbaiki ini. Dan itu nggak butuh waktu cepat dan lama, butuh waktu sebulan apa 2 bulan, itu pun belum tentu dia vendornya tuh ada di Jogja. Bisa vendornya juga ada di Jakarta, tergantung mereknya apa. Dan di sini kita untuk total station mereknya ada 3. Ada Geomax, ini alat baru yang baru datang kemarin 2 bulan yang lalu. Kan ada Nikon dan ada Topcon, ada nggak Topcon? Topcon hanya untuk teodolit. Kenapa kemarin ini Ibu minta Geomax ini untuk alat terbaru? Karena di perusahaan di luar sana, kemarin waktu Ibu pelatihan waktu di Pertamina dengan PT dari Jakarta, itu Ibu ke Kalimantan itu mereka menggunakan semuanya menggunakan alat Geomax ini. Kenapa? Karena alat Geomax ini di dalamnya semuanya udah canggih. Apapun yang kita butuhkan untuk pengukuran di lapangan itu, mau pengukuran kontur, mau pemetaan situasi, semuanya menggunakan alat ini. Jadi di lapangan kebanyakan perusahaan-perusahaan besar itu menggunakan alat ini. Kita cuma punya 1 untuk Geomax, yang lainnya Nikon, Topcon untuk teodolit ya. Dan di lapangan juga biasanya perusahaan-perusahaan besar itu sudah tidak memakai teodolit, tapi alat bantunya biasanya juga total station dan TPD. Biasanya untuk pengukuran pembukaan jalan, ngitung kontur, terus pemetaan situasi wilayah, rata-rata menggunakan total station. Jadi itu saja untuk pengenalan ruang alat. Selanjutnya kita pindah ke ruangan sebelah, nanti akan dijelaskan oleh Bu Aniska untuk untuk mode pengenalan software ARCIS ya Mbak ya tadi ya. Pengenalan software ARCIS akan dijelaskan oleh Bu Aniska nanti di ruangan H102. Ada yang mau ditanyain yang alat-alat tadi, Dek? Berarti untuk alat-alatnya tuh Bu, yang udah Ibu sebutin tadi itu semua alat-alatnya atau ada tambahan alat lagi? Masih ada tambahan lagi Mbak, yaitu GNS Geodetik, dan kita belum punya itu. Tapi
Tapi biasanya sebelum PJJ atau coronavirus ini ada, kita itu untuk GPS geodetik kita sewa, Mbak. Karena memang kita mengajukan itu satu alat itu aja harganya minimal 350 juta. Untuk satu padahal cuma piringan kecil. Piringan kecil harganya sampai ratusan juta. Makanya setiap kita mau belajar GPS geodetik itu biasanya kita sewa dari luar. Ada lagi? Terima kasih kepada Bu Umu ya tadi. Yang selanjutnya kita bakal ke lab geomatika yang akan dipandu oleh Bu Aniska. Silahkan masuk. Ini kondisi laboratorium komputer di geomatika ya, di SMK 2. Nah, sebelum kita belajar itu, kita membaca tata tertibnya terlebih dahulu. Ini tata tertibnya seperti ini. Kalian harus pahami dahulu, kalian harus terapkan juga. Ini ada tata tertib dan janji siswa SMK 2. Itu dibaca dulu ya. Terus ini di sini langsung dari sini aja ya. Ini di sini ada printer. Printernya ini bisa langsung ngeprint A3. Nah, ini prosesnya untuk output nantinya. Outputnya. Jadi kan tadi proses SIG itu ada input, processing, dan output. Nah, outputnya ada yang menggunakan printer ini. Printernya bisa dibuat ngeprint A4 atau A3. Terus lanjut lagi, ini alat-alatnya di sini ada komputer PC ya. Nah, ini karena kita online, jadi untuk belajar, mungkin untuk besok belajarnya kita secara tatap muka terbatas. Seperti yang tahun lalu, kita hadirkan beberapa siswa di sini, tapi hanya terbatas, jadi sisipan seperti itu. Nanti ada yang memakai ini, PC, dan ada juga yang pakai laptop. Jadi bagi yang punya laptop silahkan dibawa, nanti lebih mudah kalau pakai laptop tuh. Jadi data kan langsung kita processing di laptop sendiri. Misalnya nggak jadi di sini, nanti bisa dibawa ke rumah, dilanjutin lagi. Beda kalau pakai PC ini kan terbatas ya waktunya ya. Makanya kan yang punya laptop, dan silahkan nanti di kelas 11 dipersiapkan ya laptop, soalnya kita kan juga online kan, biar memperlancar pembelajaran SIG juga sampai J-nya sama MPL. Nah, ini PC yang ada di lab ini spesifikasinya udah lumayan ya, cukup banget. Ini pakai RAM 32 ya, Mas. Oh, 16. RAM-nya 16, terus ini pakai Intel Core i7, i7. Nah, ini jadi udah kenapa harus pakai yang high quality, karena memang softwarenya berat-berat semua. Kayak ini contohnya, ada software ArcGIS yang untuk nantinya kita olah data di ArcMap. Terus biasanya nanti data-data yang dari lapangan yang kita ukur pakai menggunakan kayak Theodolite, Total Station, itu nanti kita olah di sini menggunakan software, bisa pakai ArcGIS. Ini ArcGIS contohnya. Ini semua processing, nanti pemetaan outputnya nanti kita processing di software ini. Ini namanya ArcGIS. Terus ada lagi Quantum GIS. Quantum GIS nanti kelas 11 itu belajar kuantum. Terus ada AutoCAD Map. Terus ada juga ArcGISoft, nanti kita pelajari semua. Terus outputnya itu berupa ini, peta-peta yang ditempel ini. Ini peta-petanya, ini output dari kita processing data yang ada dari lapangan tadi. Outputnya seperti ini. Ada konturnya, ada citranya. Citranya itu dari mana? Dari penginderaan jauh. Nanti bisa didapat juga dari drone. Dari drone kita olah di lab ini, terus jadi output seperti ini. Kita hafalkan jadi satu, informasinya apa aja. Gitu. Ini ukuran A0 ya, A0. Biasanya yang ditampilin ini hasil-hasil UKK sih. UKK itu nanti kelas 12 kalian ada ujian kompetensi keahlian. Nah, itu. Ya, kelompok. Ini kan ada konturnya juga. Terus di sini juga ada kata-kata seperti ini, dilarang. Ini SOP-nya tadi ya. Harap baca
baca ini, pokoknya kalian baca apapun yang ada di tembok di lab ini, nanti kalian baca, kalian terapkan. Ini karena ini salah satu K3 ya. Jadi sebelum masuk SMK itu kan praktek ya. Praktek itu ada K3-nya. K3 itu apa tuh? Kesehatan, keselamatan kerja. Nah, itu kan kalian harus paham itu juga sebelum kalian melakukan praktek. Tuh. Nah, kalau di lab ini ya paling enggak kalian enggak boleh bawa makanan di dalam. Jadi makan di luar aja, minum juga. Nanti takutnya kan kalau minum tumpah bruk gitu, basahin ini rusak jadinya kan. Pokoknya ini aja ada monitor. Ini termasuk hardware ya, hardware. Hardware itu nanti kita pelajari di kelas 12 di mata pelajaran SIG sama PJ. Nah, ini hardware ada monitornya. Monitornya bergabung ini sama PC-nya. PC-nya kecil ya. Nggak kayak PC yang zaman dulu karena ini memang yang terbaru, yang paling bagus yang kita gunakan, makanya dijaga benar-benar. Dan harganya juga nggak murah juga, makanya kan harus benar-benar hati-hati dan dijaga sebagai siswa SMK 2 Geomatika. Gitu. Udah, mau tanya? Ada yang mau tanya? Iya. Jadi kan kita kalau yang punya laptop nih Bu, boleh dibawa kan? Nah itu apakah harus menginstal aplikasi yang sudah Ibu sebutkan tadi di laptop kita atau gimana ya? Ya, jadi saya ini kan terbatas ya. Komputernya cuma ada 15 ya. 15, jadi sedangkan kalian sekelas aja jadinya harus separuh-separuh dulu kan masuknya. Dan itu pun nggak dapat komputer semua, jadi ada yang bawa laptop. Yang bawa laptop itu kalian nanti ke sini, di sini, di meja ini, dan tentunya harus softwarenya sudah terinstall. Nah, untuk proses install software juga dipelajari nanti di SIG. Nanti ada cara-caranya installnya gimana, karena installnya pun juga nggak mudah gitu loh. Install software-software yang kayak ArcGIS yang tadi itu cara-cara seperti itu lebih banyak, panjang lah gitu. Nanti kalian pelajari di SIG juga itu. Jadi harus tetap terinstall juga softwarenya di dalam laptop. Nanti gimana kerjanya kalau nggak gitu. Udah, tanya apa lagi? Sudah. Nah, itu kita perkenalan lab ininya ya, showroom lab laboratorium komputer di Geomatika. Itu selanjutnya saya serahkan lagi ke moderator. Kalau ada yang tanya lagi silakan bertanya. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin baru mau baru tanya sekarang nih, baru ingat bisa tanya di grup chat WhatsApp gitu. Nah, selanjutnya acara yang terakhir ada penutupan mungkin dari wali kelas Pak Irwan bisa memberikan closing statement-nya. Satu patah dua kata. Baik, sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku semua. Ya, Pak Irwan sangat mengapresiasi pada kalian semua ya yang sampai saat ini masih semangat untuk mengikuti acara Zoom untuk dari jurusan untuk bisa memperkenalkan lab maupun alat atau materi-materi yang setidaknya akan Anda pelajari. Ya. Pak Irwan tetap harus selalu memberi semangat dan motivasi kalian apabila anak-anakku semua mengalami kesulitan untuk masalah pembelajaran PJJ ini, jangan segan-segan atau jangan takut untuk selalu berkomunikasi dengan guru masing-masing atau guru mapel. Terutama yang kejuruan ya. Ingat, kejuruan adalah salah satu kunci kemampuan Anda di SMK yang harus Anda miliki. Jadi Anda harus bisa menguasai dengan baik. Ya.
Jangan sampai Anda keluar dari sini tidak tahu apa-apa. Ya, oleh karena itu mungkin MPL, kalau belum jelas langsung menghubungi guru yang bersangkutan atau Bu Nuril. Ya, kalau yang SIG mungkin dengan Bu Aniska. Ya, Bu Aniska ya. Bu Aniska tetap smile. Ya, smile. Oh, enggak kelihatan ya. Pakai masker enggak kelihatan ya. Bu Nuril juga ini kalian harus bangga memiliki guru-guru yang hebat, guru-guru yang kompeten. Ya, oleh karena itu selalu semangat. Jangan mundur. Ingat, jangan sampai putus di tengah jalan. Ya. Pak Erwan berharap kalian semua harus sampai akhir lulus tentunya. Ya. Kemudian yang terakhir kita akan melakukan yel-yel ya untuk memberi semangat kita di hari Senin karena kita sudah mulai pembelajaran secara daring. Ya, kita mulai. SMK Negeri 2 Yogyakarta, istimewa pasti bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sayonara. Sampai ketemu besok Senin ya.